Desain komunikasi visual atau DKV adalah bidang kreatif yang berfokus pada penyampaian pesan secara visual. DKV menggunakan berbagai elemen seperti tipografi, fotografi, dan ilustrasi untuk menyampaikan informasi dan ide. DKV berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari situs web yang kita telusuri hingga produk yang kita beli. DKV membantu bisnis terhubung dengan audiens mereka dan membuat informasi lebih mudah diakses dan menarik. Bayangkan mencoba menavigasi situs web tanpa tombol yang jelas atau memahami fitur produk tanpa visual. DKV membuat interaksi ini mulus dan menyenangkan. Ini tentang menggabungkan estetika dan fungsionalitas untuk menciptakan pengalaman visual yang berdampak. Profesional DKV terampil dalam bercerita visual, tipografi, teori warna, dan desain tata letak. Mereka menggunakan keterampilan ini untuk membuat semuanya mulai dari logo dan materi branding, hingga situs web, brosur, dan grafik media sosial. Intinya, DKV adalah seni dan ilmu melalui visual, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari dunia modern kita. Komunikasi visual sudah ada sebelum bahasa tertulis. Peradaban kuno mengandalkan simbol dan gambar untuk menceritakan kisah dan menyampaikan informasi. Lukisan gua, hieroglif, dan piktogram adalah contoh komunikasi visual awal. Bentuk-bentuk visual ini memungkinkan orang untuk berbagi pengetahuan, mengekspresikan keyakinan, dan merekam sejarah. Perkembangan alfabet dan sistem penulisan menandai perubahan signifikan dalam komunikasi. Namun, elemen visual tetap penting dalam meningkatkan teks tertulis dan menyampaikan ide-ide kompleks. Penggunaan motif dekoratif, ilustrasi, dan manuskrip yang diterangi menunjukkan kekuatan komunikasi visual yang tak lekang oleh waktu sepanjang sejarah. Bentuk-bentuk awal komunikasi visual ini meletakkan dasar bagi pengembangan sistem komunikasi visual yang lebih canggih di abad-abad berikutnya. Penemuan mesin cetak pada abad ke-15 merevolusi komunikasi. Penemuan Johannes Gutenberg memungkinkan produksi massal bahan cetak, membuat buku dan informasi lebih mudah diakses oleh publik. Mesin cetak memacu permintaan akan pengrajin terampil yang dapat mendesain dan mengatur jenis. Hal ini menyebabkan munculnya tipografi sebagai bidang khusus. Tipografer awal memainkan peran penting dalam membentuk bahasa visual dari bahan cetak. Mereka mengembangkan jenis huruf yang berbeda, bereksperimen dengan tata letak, dan menetapkan prinsip-prinsip hierarki visual yang masih relevan hingga saat ini. Mesin cetak memungkinkan komunikasi massa. Ini membuka jalan bagi surat kabar, majalah, dan periklanan, yang semakin memperkuat pentingnya komunikasi visual dalam masyarakat. Awal abad ke-20 menyaksikan munculnya Bauhaus, sebuah sekolah seni Jerman yang sangat memengaruhi prinsip-prinsip desain. Bauhaus menganut filosofi bentuk mengikuti fungsi, menekankan kesederhanaan, fungsionalitas, dan penggunaan material modern. Desainer Bauhaus berusaha menjembatani kesenjangan antara seni dan industri. Mereka percaya bahwa desain yang baik harus dapat diakses oleh semua orang. Gerakan Bauhaus memengaruhi berbagai disiplin ilmu desain, termasuk arsitektur, desain furnitur, dan desain grafis. Penekanan Bauhaus pada garis bersih, bentuk geometris, dan tipografi sans serif terus menginspirasi desainer saat ini. Itu meletakkan dasar bagi pengembangan desain grafis modern seperti yang kita kenal sekarang. Revolusi digital dan selanjutnya. Akhir abad ke-20 membawa perubahan besar lainnya dalam komunikasi visual, revolusi digital. Munculnya komputer, program perangkat lunak, dan internet membuka kemungkinan baru untuk ekspresi visual. Desainer mulai menjelajahi alat dan teknik baru, mendorong batas-batas komunikasi visual. Revolusi digital mendemokratisasi desain, membuat alat dan perangkat lunak lebih mudah diakses. Hal ini juga menyebabkan munculnya bidang-bidang baru dalam DKV, seperti desain web, motion graphics, dan desain antarmuka pengguna UI, dan pengalaman pengguna UX. Saat ini, desainer komunikasi visual bekerja di platform cetak dan digital. Mereka terus beradaptasi dengan teknologi dan tren baru, memastikan bahwa karya mereka tetap relevan dan menarik di dunia yang semakin digital. Branding membentuk identitas. Branding adalah aspek penting dari DKV. Ini melibatkan penciptaan identitas visual yang unik-unik untuk perusahaan, produk, atau layanan. Merek yang kuat membantu bisnis membedakan diri dari pesaing dan terhubung dengan audiens target mereka pada tingkat emosional.
Identitas visual merek mencakup berbagai elemen, termasuk logo, palet warna, tipografi, dan citra. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman merek yang kohesif dan mudah diingat. Branding melampaui estetika. Ini tentang mengomunikasikan nilai, misi, dan kepribadian perusahaan. Identitas merek yang dibuat dengan baik, membangun kepercayaan dan loyalitas dengan pelanggan, menjadikannya investasi penting untuk bisnis dari semua ukuran. Desain grafis, seni komunikasi visual. Desain grafis adalah bidang yang luas dalam DKV yang mencakup berbagai macam aplikasi. Desainer grafis membuat konsep visual, menggunakan tipografi, citra, dan tata letak untuk mengomunikasikan pesan dan ide. Mereka mengerjakan berbagai proyek, termasuk branding dan desain identitas, desain publikasi, majalah, buku, surat kabar, desain kemasan, periklanan, dan materi pemasaran. Desainer grafis terampil dalam bercerita visual, tipografi, teori warna, dan komposisi. Mereka menggunakan keterampilan mereka untuk menciptakan desain yang menarik secara visual dan efektif yang menarik perhatian, menyampaikan informasi, dan menginspirasi tindakan. Desain grafis adalah bagian penting dari lanskap visual kita, membentuk cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dunia desain web. Desain web berfokus pada desain dan pembuatan situs web. Dengan banyaknya internet, desain web telah menjadi aspek penting dari desain komunikasi visual. Desainer web bertanggung jawab atas tampilan, nuansa, dan fungsionalitas situs web. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman pengguna, antarmuka pengguna, navigasi, dan estetika secara keseluruhan. Desainer web menggunakan berbagai bahasa pemrograman, seperti HTML, CSS, dan JavaScript, untuk membangun dan memelihara situs web. Mereka juga perlu mengetahui prinsip-prinsip optimisasi mesin pencari untuk memastikan bahwa situs web mudah ditemukan oleh pengguna. Desain web adalah bidang yang terus berkembang, yang mengharuskan desainer untuk tetap mengikuti teknologi dan tren terbaru. Menghidupkan ide dengan motion graphics. Motion graphics melibatkan penambahan gerakan ke elemen grafis, membuat video animasi, presentasi, dan efek visual. Ini adalah bentuk komunikasi visual yang dinamis dan menarik yang sering digunakan dalam film, televisi, periklanan, dan media online. Desainer motion graphics menggunakan program perangkat lunak seperti Adobe After Effects untuk membuat animasi, efek visual, dan konten berbasis gerakan lainnya. Mereka menggabungkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip desain dengan teknik animasi untuk menghidupkan cerita, karakter, dan ide. Motion graphics dapat meningkatkan penceritaan, membuat informasi yang kompleks lebih mudah dicerna, dan menciptakan pengalaman visual yang menawan bagi audiens. Banyak profesi desain. Bidang desain komunikasi visual mencakup berbagai profesi, masing-masing dengan bidang spesialisasinya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh. Desainer grafis membuat konsep visual untuk berbagai aplikasi, termasuk branding, periklanan, dan desain publikasi. Ilustrator menghasilkan karya seni asli untuk buku, majalah, situs web, dan media lainnya. Desainer web mendesain dan mengembangkan situs web dengan fokus pada pengalaman pengguna, fungsionalitas, dan estetika. Ahli strategi merek mengembangkan dan mengelola identitas merek untuk perusahaan dan organisasi. Desainer motion graphics membuat video animasi, presentasi, dan efek visual untuk berbagai media. Desainer UI/UX fokus pada pengalaman dan antarmuka pengguna situs web dan aplikasi. Desainer multimedia menggabungkan berbagai media seperti teks, grafik, audio, dan video untuk menciptakan pengalaman interaktif. Profesi-profesi ini menyoroti keragaman jalur karier dalam desain komunikasi visual dan meningkatnya permintaan akan komunikator visual yang terampil di berbagai industri. Dunia komunikasi visual yang terus berkembang. Desain komunikasi visual adalah bidang yang terus berkembang. Teknologi, platform, dan tren baru muncul secara teratur, mengharuskan desainer untuk beradaptasi dan memperluas keahlian mereka. Seiring kemajuan teknologi, kita dapat berharap untuk melihat bentuk komunikasi visual yang lebih inovatif dan imersif. Realitas virtual, augmented reality, dan kecerdasan buatan sudah membentuk masa depan desain, membuka kemungkinan baru untuk bercerita visual dan pengalaman interaktif. Pentingnya komunikasi visual dalam menyampaikan informasi, membentuk persepsi, dan memengaruhi keputusan hanya akan terus tumbuh.
Sebagai komunikator visual, penting untuk tetap ingin tahu, merangkul pembelajaran sepanjang hayat, dan berkontribusi pada bahasa desain visual yang terus berkembang.